Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan ide penelitian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 terdiri dari Nurjana dengan NPM 1910104033, Isnaini Wahidatul Arifah dengan NPM 1910104056, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060, Elmi Hakim Sabili dengan NPM 1910104068, dan Yesaya Victor Sanjaya dengan NPM 1910104069. Baik, di sini saya Isnaini Wahidatul Arifah dengan NPM 1910104056 akan menyampaikan materi tentang urutan penelitian. Baik, langsung masuk saja ke subbab yang pertama tentang urutan penelitian. Urutan penelitian menurut Howard dan Sharp 1983 antara lain, yang pertama, identifikasi area yang luas dengan cara mempersempit fokus dari akuntansi secara umum, misalnya dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, pendidikan akuntansi, atau sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu pilih topik, spesifikasi subbidang untuk memberikan fokus yang lebih ketat. Ketiga, putuskan pendekatan. Pemikiran awal mengenai pendekatan yang akan diadopsi akan berkisar pada sumber daya yang tersedia dan khususnya akses ke sumber data yang diperlukan. Yang keempat, merumuskan rencana. Tonggak dan target harus ditetapkan sejak awal sehingga jelas bagaimana penelitian akan berkembang. Urutan yang kelima yaitu mengumpulkan informasi. Pengumpulan data dapat dilanjutkan dengan aman hanya jika kita mengenali dengan tepat apa yang ingin kita ketahui dan untuk tujuan apa. Keenam, yaitu analisis data. Metode analisis data itu harus terlihat pada awal proses penelitian. Dan yang terakhir, yaitu temuan saat ini. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu tentang pendekatan positivis. Untuk sementara waktu, positivis ini tetap yang paling menonjol dalam literatur akuntansi. Adapun urutannya, pendekatan positivis menurut House 1970 diantaranya. Yang pertama ada masalah, kemudian ada tinjauan literatur, selanjutnya pengembangan hipotesis, kemudian metode, baru terakhir hasil. Saya, Anggun Prihati dengan NPM 1910104060 akan menjelaskan materi yang kedua mengenai munculnya topik penelitian. Munculnya topik penelitian. Topik penelitian harus membangkitkan antusiasme pada peneliti di awal. Jika tidak, peneliti tidak mungkin bertahan selama periode studi yang berkepanjangan, di mana motivasi pasti akan berkurang. Sumber topik penelitian dapat diperoleh dari mana saja, akan tetapi yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah di sekitar dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Yang kedua, masalah yang terlihat di koran atau televisi maupun internet. Yang ketiga, presentasi konferensi yang mengungkapkan arah yang sedang dieksplorasi oleh orang lain. Yang keempat, kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan. Yang kelima, buku teks, khususnya di bidang yang berkaitan serta menjadi sumber dari teori yang belum teruji. Yang keenam, review artikel dan analisis literatur. Yang ketujuh, tinjauan monografi. Yang kedelapan, artikel jurnal yang dirujuk, terutama bagian akhir yang mengungkapkan kekurangan dan kesenjangan dalam penelitian yang ada. Ide penelitian jarang muncul dari pemikiran sendiri, akan tetapi biasanya perkembangan penelitian akan muncul dari tempat lain. Oleh karena itu, peneliti harus lebih banyak membaca untuk menemukan ide dan peluang penelitian. Setelah menentukan topik penelitian, kemudian dapat disempurnakan dengan metode formal untuk mengidentifikasi arah yang bermanfaat dan hubungan yang menarik dalam penelitian. Dari literatur referensi akan memungkinkan peneliti untuk menghasilkan proposal penelitian secara garis besar.
Proposal penelitian mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul ini digunakan untuk memperjelas topik penelitian. Yang kedua, abstrak, yang merangkum masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, isu, menunjukkan suatu isu yang menarik dan penting untuk diteliti. Yang keempat, tujuan, yang menunjukkan bagaimana studi berhubungan dengan masalah dan harus dipastikan bahwa tujuan dan pendekatan yang tepat. Yang kelima, tinjauan literatur, ulasan publikasi bertema yang relevan dengan penelitian. Yang keenam, metode, alternatif yang digunakan untuk menunjukkan pilihan yang tepat. Yang ketujuh, manfaat, hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kontribusi. Baik, yang selanjutnya mengenai kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual sendiri merupakan bagian berharga atau bagian penting dari proses perencanaan awal, yaitu pengembangan representasi konseptual dari proyek penelitian. Hal ini dapat membantu untuk menjelaskan hubungan penting, yaitu kebutuhan untuk mendukung teori, variabel, penjelasan, dan intervensi, serta demonstrasi sebab akibat. Terdapat dua pendekatan untuk pelaksanaan penelitian, yaitu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Di mana pendekatan induktif di mana teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan segera atau fresh, di mana pendekatan induktif dalam penerapannya dalam lingkungan akuntansi memerlukan variasi model tradisional seperti yang disediakan oleh Kolb's dalam experimental learning cycle, yaitu suatu pengalaman konkret akan diamati dan direfleksikan yang nantinya akan membentuk abstrak konsep dan generalisasi. Abstrak konsep dan generalisasi ini perlu diuji implikasi konsepnya pada situasi yang baru yang hasilnya akan diperbandingkan dengan pengalaman konkret di awal. Lalu yang kedua ada pengalaman deduktif, di mana teori memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris yang merupakan bentuk paling umum dari penelitian akuntansi positif. Pendekatan deduktif cocok dalam lingkungan yang sangat terstruktur yang melibatkan pengujian empiris model teoritis, sehingga kendalinya bergantung pada integritas metode kuantitatif dan statistik. Meskipun kedua pendekatan ini memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, namun pendekatan deduktif menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk penerapan metode ilmiah karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih handal. Kita dapat mengembangkan model proses deduktif sehingga sesuai dengan karakteristik definisi teori ilmiah dari Popper pada 1959, yaitu yang pertama, teori mampu melakukan pengujian empiris. Yang kedua, ilmuwan harus bekerja keras untuk memalsukan teori. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan sebagai proposisi yang dipalsukan meninggalkan inti dari teori yang masih harus dibantah. Pada gambar 2.5, teori akan dioperasionalisasi konsep, kemudian teoritas melalui pengamatan yang akan menghasilkan dua hasil, yaitu yang pertama dipalsukan yang akan menjadi teori yang dibuang, dan yang kedua tidak dipalsukan di mana ia akan menjadi prediksi masa depan pengamatan. Dan selanjutnya mengenai skema konseptual dasar, di mana skema konseptual dasar menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positif dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh, di mana kita dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Pada gambar 2.6 terdapat 3 gambar skema konseptual, yaitu variabel independen, variabel dependen, yang mana akan ada atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang berpengaruh. Masalah desain yang terkait dengan identifikasi dan pengaruh variabel
berarti bahwa skema dasar dapat dimodifikasi seperti gambar 2.7, yaitu variabel independen diharuskan untuk diidentifikasi dan diukur, begitu pula dengan variabel dependen yang harus diidentifikasi dan diukur pula. Pada variabel independen dan variabel dependen, dalam hubungannya akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, yaitu variabel moderasi yang diharuskan untuk diidentifikasi dan mengontrol. Dalam contoh, terdapat masalah serius dalam mengidentifikasi dan mengukur variabel dependen dan independen, dan dalam mengendalikan variabel yang berpengaruh pada tidak dapat diukur secara langsung. Kemudian literasi akan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi pada penciptaan konsep. Proses ini memungkinkan identifikasi variabel yang dapat diukur secara langsung dan digunakan sebagai proksi. Yang kedua, pilihan keputusan dipengaruhi banyak variabel dalam jangka waktu yang lama, sehingga harus membatasi fokus kepada variabel-variabel yang dikutip dalam literatur sebagai variabel yang berpotensi berpengaruh dan mencoba mengukur kepentingan relatifnya terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, mungkin melalui survei, percontohan, atau wawancara setelah kejadian. Struktur DNA, pengembangan teori baru. James D. Watson, The Double Helix, memberikan deskripsi tentang proses penemuan yang menarik dalam penelitian ilmiah. Pengembangan teori dan pemodelan konseptual dari dedukasi sistematis berdasarkan temuan empiris orang lain. Dilakukan dalam lingkungan kompetitif di mana hadiah utama untuk memenangkan perlombaan adalah hadiah Nobel. Watson dan Crick di Cavendish mengembangkan model yang sesuai dengan semua bukti yang saat ini tersedia bagi mereka, dan menunggu konfirmasi atau diskonfirmasi kerangka kerja mereka dari temuan empiris orang lain. Implikasi yang lebih umum bagi peneliti adalah kewaspadaan konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi yang ada. Masalah Bradman, pengembangan strategi baru. Donald Bradman merupakan seorang pemain kriket asal Australia yang mencetak skor di atas rata-rata, yakni 974 dari skor rata-rata 139,4 per babak. Bradman menjadi sebuah fenomena dan bagi beberapa orang akan bertanggapan aneh. The Bradman Problem dirinci oleh Lawrence Likens dalam bukunya The Bodyland Controversy dan menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik, menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusi yang berhasil. Pertama, mengubah kondisi bermain. Kedua, mengubah aturan main. Yang ketiga, mengganti bowling. Yang keempat, mengubah penempatan bidang. Dan yang kelima, memperkenalkan serangan bodyland. Implikasi yang lebih umum untuk penelitian adalah bahwa mungkin ada keadaan hukum, moral, etika, atau profesional yang mencegah baik pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan rekomendasi dari temuan penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah bujur, menerapkan solusi. Pengukuran bujur di laut memerlukan pengukuran yang akurat, baik waktu di lokasi saat ini maupun di meridian Greenwich. Meridian Greenwich merupakan nama yang digunakan untuk menentukan meridian dasar atau meridian 0, di mana garis bujur bumi diukur dan zona waktu ditetapkan. Meridian Greenwich dan garis tegak lurus khatulistiwa adalah titik rujukan dari mana sistem koordinat dunia terbentuk. Perbedaan waktu memungkinkan perhitungan pemisahan geografis karena revolusi bumi sekitar 24 jam dengan perputaran 360 derajat, sehingga perbedaan waktu 1 jam merupakan 15 derajat bujur, di mana 1 derajat bujur setara dengan 68 mil di khatulistiwa. Pada tahun 1960-an, jam pendulum temuan Huygens telah digunakan untuk
menunjukkan kemungkinan mengukur garis bujur di laut pada masa itu. Tetapi jam pendulum hanya membantu sebagai penunjuk waktu guna perkiraan cuaca dan tidak sepenuhnya akurat untuk mengukur garis bujur. Solusi masalah bujur. Terdapat 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait masalah bujur. Yang pertama, menggunakan metode yang ada. Kedua, menggunakan data gerhana. Dan yang ketiga, metode jarak bulan. 1. Metode yang ada. Sebagian besar terbatas pada pendekatan perhitungan mati dan metode kompas. Perhitungan mati membutuhkan perkiraan kecepatan kapal bersamaan dengan perhitungan pengaruh kecepatan dan arus angin. Keberhasilannya bergantung pada keahlian berlayar yang baik serta peta yang andal. Sedangkan metode kompas berkaitan dengan perbandingan antara utara magnetis dan utara sejati seperti yang ditunjukkan oleh bintang kutub. Namun, variasi magnetisme membuat pembacaan sangat bergantung pada laut tertentu yang dilalui. Kedua, data gerhana. Data gerhana dianggap berpotensi karena gerhana sonar dan bulan memberikan peluang jika diketahui kapan mereka dapat diamati di lokasi lain. Walaupun kejadian seperti itu terlalu jarang untuk memberikan bantuan navigasi yang realistis. Hal ini karena pergerakan di atas kapal membuat cara navigasi ini cukup sulit dilakukan, bahkan saat langit malam cerah. 3. Metode jarak bulan. Metode jarak bulan membutuhkan data rinci tentang jejak bulan dan posisi masing-masing bintang. Karena metode ini melibatkan pengukuran jarak antara bulan dan matahari di siang hari dan antara bulan dan bintang di malam hari. Metode jarak bulan terbukti sebagai sarana yang memungkinkan secara teoritis untuk menghitung garis bujur secara akurat. Dibuat lebih praktis dengan penemuan kuadran, kemudian sextan pada tahun 1731 untuk mengukur ketinggian dan jarak antara bulan dan matahari pada siang hari dan bulan dan bintang di malam hari. Hal ini memungkinkan perkiraan perbedaan waktu antara kapal dan lokasi daratan tetap diketahui. Meski begitu, pengukuran aktual terkadang tidak memungkinkan karena yang pertama kondisi cuaca yang menyebabkan kabut atau awan tebal. Kemudian bulan begitu dekat dengan matahari selama sekitar 6 hari per bulan sehingga menghilang dari pandangan. Kemudian yang ketiga, bulan berada di sisi bumi yang berlawanan dari matahari selama kurang lebih 13 hari per bulan. Akuntansi manajemen strategis. Dalam lingkungan akuntansi, kita dapat mengamati, mengidentifikasi, serta melakukan pencarian solusi untuk masalah praktis yang ada. Solusi memerlukan pendalaman masalah yang mendalam dari pertanyaan penelitian. Selain itu, juga diperlukan pengembangan hipotesis dan strategi implementasi alternatif. Harvey dan Jones mengembangkan model sistematis yang merinci pendekatannya terhadap penyelidikan masalah praktis dalam situasi nyata. Inti dari model ini adalah spesifikasi pertanyaan penelitian mendasar yang didasarkan pada analisis laporan keuangan yang dipublikasikan dan pengamatan empiris terhadap situasi tersebut. Walaupun spesifikasi pertanyaan penelitian ini jarang bertepatan dengan spesifikasi CEO organisasi yang bersangkutan. Namun pengamatan lebih lanjut dan pembandingan terhadap kinerja organisasi lain memungkinkan pengembangan hipotesis dan pendekatan alternatif yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.